Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dan kehidupan yang penuh berkah. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Rokok telah menjadi topik yang kontroversial di kalangan ulama. Pendapat-pendapat mengenai hukum merokok beragam, dengan beberapa ulama membolehkannya, ada yang memakruhkannya, dan ada pula yang mengharamkannya. Perbedaan pendapat ini telah memicu diskusi dan perdebatan panjang di kalangan cendekiawan agama. Para ulama memiliki pendekatan dalam menetapkan hukum suatu perbuatan. Dalam konteks merokok, ulama telah mencari-cari dalil yang dapat memperkuat pendapat masing-masing. Namun, di antara sengitnya perdebatan, apakah rokok makruh atau haram, justru terdapat pula ulama yang malah mengharuskan merokok. Mereka juga mengemukakan dalil-dalil yang mendukung pandangan mereka. Bagi para perokok, mungkin ini menjadi angin segar karena seolah-olah tindakan ini adalah wajib dan melakukannya bisa mendatangkan pahala. Namun, dalam hal ini penting untuk mencatat bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tokoh-tokoh agama mengenai hukum merokok. Salah satu pandangan ulama yang membolehkan merokok didasarkan pada prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas yang mengharamkannya. Dalam konteks ini, beberapa ulama berpendapat bahwa merokok tidak secara eksplisit diharamkan dalam kitab suci Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah. Sejumlah ulama yang membolehkan merokok berargumen bahwa tidak ada dalil yang tegas dan jelas yang menjelaskan bahwa merokok secara khusus diharamkan dalam agama Islam. Kedua, sebuah argumen yang sering diajukan oleh ulama yang membolehkan merokok adalah penafsiran yang salah mengenai hadis tentang tembakau yang berasal dari kencing iblis. Mereka berpendapat bahwa hadits tersebut tidak secara spesifik mengharamkan tembakau, melainkan mengacu pada kebiasaan masyarakat pada saat itu yang mempergunakan tembakau dengan cara yang tidak semestinya, seperti mengunyah atau menghirup dengan cara yang tidak lazim. Oleh karena itu, penafsiran palsu terhadap hadits tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan merokok secara keseluruhan. Ketiga, sejumlah ulama yang membolehkan merokok juga mengemukakan argumen bahwa tembakau tidak memiliki potensi memabukkan. Mereka berpendapat bahwa efek merokok yang disebabkan oleh nikotin adalah rangsangan, bukan pemabukan. Oleh karena itu, merokok tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang haram karena tidak melanggar prinsip dasar hukum Islam yang melarang pemabukan. Sejumlah ulama salaf justru menghalalkan rokok dan menolak pendapat ulama yang mengharamkan. Misalnya, Syekh Abdul Ghani, pengikut mazhab Hanafi, yang dalam kitab Muntahab Al-Tawarikh Dimasi, beliau menjelaskan dalam syairnya bahwa rokok memiliki aroma dan rasa yang melebihi kasturi dan tidak diharamkan dalam agama. Beliau juga menyebutkan bahwa rokok tidak termasuk najis. Begitu pula dengan Syekh Sunan Effendi, yang lebih dikenal dengan sebutan Alati Barmak, seorang mufti dan pakar fikih bermazhab Hanafi,
yang sempat meraih julukan Syekhul Islam pada zamannya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan keragaman dalam interpretasi dan pendekatan hukum Islam terhadap perbuatan tertentu, seperti merokok. Namun, di sisi lain, ada ulama yang mengharamkan rokok dengan alasan dampak negatifnya bagi kesehatan dan masyarakat. Mereka mengacu pada prinsip menjaga kesehatan dan melindungi diri sendiri yang dianjurkan dalam Islam. Beberapa dalil yang sering dikutip oleh ulama yang mengharamkan rokok adalah bahwa menjaga dan melindungi diri sendiri merupakan kewajiban, serta bahwa tembakau dianggap sebagai barang muskir yang dapat memabukkan dan mempengaruhi pikiran serta perilaku seseorang. Kesimpulannya, perbedaan pendapat di antara para ulama merupakan fenomena yang umum dalam dunia keilmuan Islam. Hukum merokok dalam Islam memang sangat unik karena di kalangan fuqaha dan ahli tasawuf berbeda pendapat dalam memvonis hukumnya. Mereka semua beristihad sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka dalam melihat ilat hukum suatu perkara. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan keragaman dalam pandangan ulama mengenai hukum merokok dalam Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.